Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin sangat akrab dengan karbohidrat, namun kita belum pernah mengetahui atau mungkin menyadari ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana sebetulnya acap kali kita gunakan di dalam menu-menu kita, baik itu menu makanan maupun menu minuman. Menu makanan dan minuman kita selalu kita libatkan karbohidrat sederhana seperti gula, madu, sayuran, dan buah-buahan. Namun kita tidak pernah menyadari dengan baik bahwa tiga komponen ini mengantarkan kepada kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle-mu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana bahaya karbohidrat sederhana bagi kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Di era yang serba praktis saat ini, kita masih melihat bahwa banyak orang tua memberikan makanan tambahan kepada bayinya, makanan-makanan yang serba instan, mulai dari sereal instan, kemudian ada kue dan mungkin cookies yang mudah dilarutkan dengan air dan dapat diberikan kepada balita. Selain itu juga ada kebiasaan kita yang mungkin yang ditransfer dari orang tua kita sebelumnya. Ada pisang yang dilembutkan, kemudian disuapkan kepada balita yang baru pertama kali mengenal dan diperkenalkan makanan tambahan. Selain itu juga mungkin kita acap kali melihat orang tua memberikan buah, sayur yang diproses dengan cara di blender. Nah, konteks seperti ini sebetulnya membiasakan anak kita atau balita kita masuk kepada karbohidrat sederhana. Dan ini terus berulang kita transfer dari orang tua kita. Gaya mentransfer karbohidrat sederhana oleh orang tua balita saat sekarang, sebetulnya itu adalah menurunkan pengetahuan dan kebiasaan dari lingkungan kehidupan sebelumnya. Bisa jadi dari lingkungan kehidupan ibunya. Bisa jadi juga dari lingkungan kehidupan kakek dan neneknya. Atau mungkin juga ada intervensi dari teman, sahabat, di tempat kerja atau di lingkungan. Tapi juga merupakan kebiasaan dari orang dan teman dari lingkungan yang sebelumnya. Nah, dari konteks ini sebetulnya kita ingin mengatakan bahwa hampir semua orang tua yang memiliki balita dan memperkenalkan makanan pertama tambahan kepada anak balitanya sejatinya tidak terlalu paham dan mengetahui sebetulnya apa fungsi dari memberikan makanan tambahan tersebut. Memberikan makanan tambahan kepada balita itu adalah sesuatu yang baik karena fungsi dari memberikan makanan tambahan itu adalah bagaimana mengembangkan motorik dan sensor di dalam usus balita itu agar bisa berfungsi secara baik. Kemudian secara motorik balita di umur 6 bulan itu sudah mulai duduk. Kemudian secara fisik juga sudah mulai diperkenalkan rasa dan lain sebagainya. Selain itu, juga makanan tambahan akan memberikan asupan nutrisi yang mungkin tidak terkandung di dalam ASI yang dimiliki oleh ibu dari balita. Namun persoalannya adalah ketika pilihan menu yang diberikan kepada balita yang ada di sekitar kita, bisa cucu kita, anak kita, atau keponakan kita, pilihan menunya itu tidak pernah dipikirkan dan dikendalikan. Dan umumnya, gaya hidup ibunya kemudian ditransfer kepada anaknya. Bahkan ada intervensi dari iklan. Semua media, terutama di dalam sosial media sekarang, banyak sekali penawaran-penawaran makanan tambahan balita. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa makanan tambahan itu juga karbohidrat sederhana. Yang kalau seandainya dikonsumsi secara over, itu sudah akan mencelakakan anak-anak kita. Mengapa kita tidak pernah berpikir bahwa ada makanan lain yang perlu kita berikan kepada anak-anak balita kita? Memperkenalkan makanan itu tidak menjadi masalah, tetapi pilihan makanannya yang menjadi masalah. Jangan memberikan makanan yang bersumber dari karbohidrat sederhana. Mulailah dikenalkan dengan menu-menu protein dari telur mungkin atau ikan yang sederhana dulu yang mudah larut atau mudah diadaptasi oleh balita kita. Jangan diperkenalkan dengan makanan-makanan yang instan yang cenderung terbuat dari
karbohidrat sederhana, dan ini berakibat pada penumpukan glukosa dalam tubuhnya. Dan sekarang kita sering melihat banyak balita yang obesitas. Dari laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada sekitar 1.645 pasien dari 13 rumah sakit di Indonesia, yaitu rumah sakit besar, itu semuanya terdiagnosa diabetes. Ini kan sesuatu yang mencengangkan buat kita. Kemudian di Jawa Barat, ada sekitar 40% anak itu divonis mengalami obesitas dengan gejala diabetes. Ini baru di Jawa Barat loh. Belum lagi di Jakarta, di Surabaya, dan di kota-kota besar lainnya. Ini karena ketidakpahaman kita tentang apa akibat dari memberikan makanan yang berbasis karbohidrat sederhana kepada balita kita. Kita tidak terlalu memahami fungsi dari memberikan makanan tambahan, yang sejatinya itu kan melatih motorik dan sensornya. Hasil laporan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, 1.645 anak loh, dari 13 rumah sakit besar. Artinya kan ini kota-kota besar semua. Maka gaya hidup yang ditransfer orang tua ini kan membahayakan. Bahkan cenderung orang tua tanpa sadar telah menjebak balitanya dalam kondisi yang tidak sehat dan tidak wajar. Coba kita sekarang perhatikan produk-produk yang umum yang diberikan oleh orang tua kepada balitanya. Dari minuman, coba. Ada minuman manis. Ya, minuman dalam kemasan. Kita umum melihat minuman manis itu ada SKM, ada susu dalam kemasan, ada teh, bahkan ada jus-jus atau buah yang diklaim sehat. Tapi sebetulnya itu sudah menjebak karena di dalamnya adalah karbohidrat sederhana. Sejatinya kita sudah mulai menjebak anak kita, balita kita sejak dini dalam lingkaran karbohidrat sederhana. Selain minuman manis tadi yang saya katakan ada SKM, susu formula yang tinggi gula, kemudian minuman-minuman dalam kemasan seperti jus, teh, atau minuman-minuman penyegar yang lainnya yang kita berikan tanpa kontrol dari kita. Kemudian ada juga makanan kemasan atau snack kemasan. Ada kentang, ada biskuit dengan aneka rasa dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa itu adalah hal yang biasa dan lumrah. Kemudian ada makanan-makanan olahan dari tepung, ada nugget, ada sosis. Kemudian ada lagi saus, ada selai. Nah, saus dan selai ini juga menggunakan gula. Dan ini juga makanan-makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa dijadikan acuan agar balita dan orang-orang yang kita kasihi itu terhindar dari akibat akhir akumulasi dari konsumsi karbohidrat sederhana yang akan merusak kesehatan dan keselamatan tubuhnya. Nah, yang pertama, perhatikan label makanan. Biasakan membaca ingredient atau kandungan di dalam makanan yang akan dikonsumsi. Hindari ketika menyebutkan angka gula, sumber bahannya karbohidrat. Ya, ini penting. Berapapun jumlah kapasitas gulanya dan rata-rata produk yang ada di Indonesia itu di atas 10. Ya, waspada. Kemudian yang kedua, biasakan memperkenalkan camilan yang kita buat sendiri, syukur kalau dibuatnya bukan dari karbohidrat, tetapi dari protein atau lemak. Yang selanjutnya adalah membatasi frekuensi menggunakan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis. Bila perlu, dihindari sejak dini. Ya, memperkenalkan makanan itu tidak harus dari yang manis, tetapi memperkenalkan dengan yang rasa original atau netralnya. Kemudian naik sedikit pada rasa-rasa yang lain. Syukur kalau sumbernya itu adalah protein dan lemak terlebih dahulu yang kita kenalkan kepada balita kita. Dan yang terakhir adalah edukasi kepada anak tentang rasa, kemudian jenis bahan makanan yang mungkin kita mulai dari protein terlebih dahulu, sehingga ya anak akan sadar sejak dini akibat dan bahaya dari mengkonsumsi sesuatu.
Contoh, ketika anak ingin makan coklat, kita sudah bisa mengarahkan kepada makanan-makanan yang lain. Menyayangi anak bukan berarti kita harus memberikan makanan-makanan yang mahal dan tidak memiliki fungsi bagi kesehatan dan perkembangan motorik dan yang lain sebagainya bagi anak kita. Menyayangi anak adalah menghindarkannya terjebak dari lingkaran karbohidrat sederhana dan jebakan penyakit-penyakit sindrom metabolik. So, bila video ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.